sebenarnya. Nah, itu yang memang perlu waktu panjang dan memang perlu konten kan akhirnya gitu ya. Konten gimana itu sangat tergantung dengan masing-masing unit kerja gitu. Kemudian yang openness yang akan kita bahas pada hari ini lebih kepada Google Scholar. Gitu. Nanti teknisnya akan disampaikan Pak Prayudi. Gitu. Nah, nilainya hanya 10%, tetapi dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau memang kita memang sudah terindikasi melakukan pelanggaran di bulan Juli kemarin. Gitu. 10%. Nah, nanti harapannya kita masih punya waktu sekitar 10 hari nih sebelum masa crawling penilaian pada 1 sampai 20 Januari. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki Google Scholar-nya masing-masing apabila terindikasi melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah excellent, itu 40%. Nah, ini salah satu yang memang tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat karena ini terkait dengan publikasi dosen gitu ya. Dan juga terkait sitasi dari paper-paper yang memang terbaik gitu ya. Nah, kemudian beberapa aturan yang perlu dicermati Bapak Ibu yaitu Webometric itu menyarankan kita itu untuk penggunaan email institusi. Jadi Google Scholar kita pastikan menggunakan email institusi itu yang pertama. Yang kedua, itu kan untuk openness, Webometric akan melihat hanya 310 list teratas peneliti, gitu ya. 310 itu akan dinilai. Tapi yang 20 pertama itu diekskludkan, ya, tidak dinilai. Jadi yang dinilai mulai urutan 21 sampai 310 gitu. Termasuk jumlah citasinya, termasuk akun-akun Google, emailnya, afiliasinya, semua itu akan dicek oleh Webometric. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah Wibo hanya akan menilai Google Scholar profil main and only the main institutional domain. Jadi hanya mengenal UPNYK ACID gitu. Tidak boleh ada student, ya, tidak boleh ada yang lain-lain. Kalau ada ditemukan dalam 310 list pertama dalam Google Scholar, maka kita sudah otomatis akan kena penalti gitu ya. Nah, kemudian beberapa indikator openness, tentu yang tadi yang sudah saya sampaikan ada Google Scholar, ya. Source-nya dari sini. Jadi openness itu murni dari Google Scholar, bisa email, afiliasi, dan foto. Itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang Google Scholar-nya belum ada fotonya, itu disarankan untuk dipasang pas foto ya, atau foto kita lah. Gitu. Karena itu menjadi parameter tambahan penilaian untuk memastikan bahwa oh ya ini memang betul ini si X, ini memang betul si Y dan seterusnya. Dan yang ketiga monitoring bad practice Google Scholar. Nah, Bapak Ibu, ini peringkat UPN Juli kemarin ya, kita turun ke 325 dari Januari itu 109 ya. Nah, 325 ini adalah posisi terbawah sepanjang sejarah UPN di Webometric gitu. Nah, salah satu sebabnya apa? Adalah openness ini gitu. Nilai openness yang 8183 ini dianggap sebagai penalti gitu. Jadi kita terkena penalti. Dan selain itu kita juga menurun semua. Impact-nya menurun, excellence-nya juga menurun. Gitu. Artinya baik gitu ya. Nah, kenapa nilai kita yang openness ini dianggap melanggar? Dianggap Biometrik ada pelanggaran ini yang terjadi yang sehingga di nilai profil openness kita lima dinolkan kapan? Oh, oleh sekarang jam Webometric. satu jam. Nah, dampaknya Yang luar info biasa FEB. Bapak Ibu. Dari 109 kita
tiga periode itu stabil di angka 100 awal gitu. 104, 105 itu 3 periode sebelum Januari itu kita stabil di situ. Nah, kemudian tiba-tiba Juli kemarin kita meluncur drastis ke 325. Apa saja sebabnya? Sebabnya adalah ini Bapak Ibu. Gitu. Yang pertama adalah eh, adanya akun Google Scholar yang double. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mohon bantuannya juga untuk mengecek akun Google Scholar Bapak Ibu, apakah ada yang double atau tidak. Kalau ada yang double, silakan salah satu di unpublic gitu. Karena ini sudah mayor. Ini kalau Bapak Ibu kita melakukan, misalkan saya punya akun double, sudah apapun bentuk openness-nya itu akan dinolkan oleh Webometric gitu. Karena apa? Dianggap pelanggaran, bad practice-nya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memasukkan artikel yang bukan miliknya. Ya. Di GS itu kan ada settingan auto ini ya, auto claim kalau nggak salah. Nanti Pak Prayudi akan menyampaikan. Nah, itu sebaiknya tidak disetting seperti itu. Sehingga kalau misalkan ada sama-sama Rifki nih namanya, tapi satunya itu Rifki dari PT lain, itu masuk di GS saya klaim, nah itu pelanggaran, Bapak Ibu. Jelas, itu sudah langsung dinolkan oleh Webometric. Ya, jadi monggo Bapak Ibu dipersani Google Scholar-nya, apakah ada artikel-artikel yang bukan milik Bapak Ibu. Gitu. Kalau ada, segera dikondisikan, dihapus gitu ya. Ini soalnya mayor, bukan miliknya. Ini kesalahan yang memang mayor dan tidak bisa ditoleransi lagi oleh Webometric gitu ya. Yang ketiga, artikel double-double gitu. Misal ada judulnya sama nih gitu, tapi muncul berkali-kali. Itu juga menjadi indikasi bahwa kita sebenarnya ingin menaikkan kepentingan rating Sinta misalkan gitu. Tapi untuk Webometric itu sebuah kesalahan fatal, Bapak Ibu. Jadi memang Sinta dan Webo itu jangan digadokke ya. Ini memang dua hal yang berbeda mazhab gitu ya. Jadi dicek Bapak Ibu monggo. Kemudian adanya akun non-human di 310 Google Scholar. Nah, apa maksudnya non-human ini? Satu adalah akun jurnal. Jadi Bapak Ibu yang juga kebetulan menjadi pengelola jurnal di prodinya masing-masing, mohon di saat periode penilaian 1 sampai 20 Januari atau 1 sampai 20 Juli itu jurnalnya di unpublic dulu itu. Ya, di unpublic dulu. Ya. Karena kalau kebaca pada saat penilaian sudah kita pasti akan dinolkan lagi oleh Webometric. Gitu. Ya. Ya, ini untuk kepentingan akreditasi Mas gini-gini. Untuk 1 sampai 20 Januari saja dan 1 sampai 20 Juli saja. Itu mohon akun yang selain dosen ya, akun unit misalkan kalau ada, kemudian akun jurnal itu mohon di unpublic dulu untuk menghindari bad practice gitu ya. Nah, itu yang mayor Bapak Ibu. Nah, yang minor adalah penamaan akun Bapak Ibu ya. Itu cukup full name saja. Tidak perlu ditambah gelar, ya, tidak perlu ditambah prodinya mana, tidak perlu ditambah univ, artinya Rifki UPN. Nah, itu juga menjadi bad practice ternyata. Itu juga menjadi pengurang nilai. Ini minor tapi ya bukan mayor, tapi dia berpotensi mengurangi nilai kita di dalam peringkat Webometric gitu. Saya cek masih ada banyak yang menggunakan nama-nama selain full name gitu ya. Yang keenam, afiliasi itu cukup universitas saja. Ya, UPN Veteran Yogyakarta ya. Tidak perlu ditambah sampai ke level prodi, sampai ke level jurusan misalkan atau departemen gitu. Itu juga ternyata mengurangi nilai walaupun minor gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian penamaan universitas, nah ini juga sepertinya perlu kesepakatan nanti apakah UPN Veteran Yogyakarta, apakah UPN tanda petik veterannya
apakah Universitas Pembangunan Nasional Veteran itu ternyata juga berpengaruh. Nah, kalau saya lihat di GS itu kan banyak ya gado-gado ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pakai petik, ada yang tidak. Nah, ini ternyata juga mengurangi penilaian walaupun minor gitu. Dan yang kedelapan adalah akun student ya Bapak Ibu yang mempunyai wali mahasiswa itu mohon untuk tidak meminta student itu ya mendaftar ke Google Scholar itu. Karena itu juga dianggap sebagai pelanggaran ringan oleh Webometrik gitu ya. Kemarin saya temukan ada beberapa mahasiswa yang terlisting dalam 310 GS teratas gitu. Kemudian kami mencoba menghubungi mahasiswa-mahasiswa itu. Berapa ada yang sudah lulus, ada yang masih aktif. Nah, itu ternyata ada Bapak Ibu. Ya, jadi bisa disampaikan ke mahasiswa masing-masing di lingkungan Bapak Ibu bahwa student itu tidak perlu mendaftar atau apa namanya ya mentautkan ke Google Scholar. Jadi cukup cukup peneliti dosen saja, gitu ya. Cukup dosen saja. Ya. Karena tadi Weibo hanya akan menilai main only the main institutional domain. Jadi hanya UPN-YK ACID yang akan di-crawling oleh Webometrics sebagai bentuk penilaian. Kalau ada selain itu, nah itu termasuk dalam bad practice. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi eh, akhirnya kalau saya gitu ya atau TIK itu berjibaku sendiri itu jujur tidak mampu. Ya, makanya ada persamaan persepsi yang melibatkan semua dosen, Bapak Ibu, pimpinan yang saya hormati, itu karena memang semua terlibat itu. Mulai pimpinan itu ya, awareness itu perlu kita apa namanya? eh, pahami bersama bahwa kita memang setiap Januari dan Juli itu ada momen penilaian wibometrik gitu. Nah, yang terkait hal-hal yang bad practice tadi, yang bisa nilainya kita kejar secara instan, itu hanya openness gitu. Maka kita harus semua bergerak gitu. Nah, tentu kami di TIK menyediakan kendaraannya. Gitu. Tapi semua yang menyopir siapa, yang menumpang siapa, kemudian yang melakukan siapa itu tetap perlu bantuan dari semua sivitas akademika. Tidak hanya dosen, pendik, tapi juga mungkin mahasiswa juga. Ya, karena itu bisa ikut meningkatkan nilai-nilai dari tiga indikator tadi, khususnya adalah openness, gitu ya, yang Saya kita bahas jawabnya pada pagi Bu Erin ya, hari sama-sama ini. Bu Erin. Karena kalau di tempat saya Saya kira itu tidak ada Bapak Ibu balonnya. untuk sekilas penyamaan persepsi openness yang bisa kita kejar Berarti masih nilainya membahagiakan. sebelum tanggal Tapi 1 kenyataannya Januari. Monggo Bapak Ibu yang kagungan akun Google Scholar dicek Nah, ya, cek pada tadi ya Januari beberapa itu saya bad sampaikan practice ke itu apakah beliau masih terjadi bahwa pada diri kita atau tidak. teman-teman itu Apabila menganggap masih terjadi, ya menginginkan mohon segera untuk keadilan. Untuk kita Keadilan itu terhindar artinya dari Bu Eni PKP tidak yang kedua kalinya pada Januari 2024 2024 besok. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait penyamaan persepsi indikator openness ya, yang nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Prayudi untuk lebih ke teknisnya. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rifki yang telah memberikan paparan pada materi pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Koordinator Openness Tim Pengawal Webometrik. Untuk itu kepada Bapak Dr. Prayudi SIPMA PhD, kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, eh, Dekan, Wakil Dekan, Kajur, Kaprodi, dan seterusnya. Juga Bapak Ibu semua yang kami hormati, Alhamdulillah. Jadi kami diamanahi menjadi bagian dari tim Webometrik dengan pertimbangan karena kebetulan kami berada di LPPM dan menggawangi Sinta yang juga mengkoordinasikan Google Scholar, Bima, dan eh, hal-hal lainnya. Maka kami mencoba untuk membantu dan dari poin indikator openness ini sebenarnya aktivitasnya tidak terlalu sulit menurut kami. Cuman selama ini mungkin kita tidak begitu memberikan perhatian Bapak Ibu kepada aspek-aspek ini sehingga kemudian ya udahlah kita jalankan begitu saja. Nah, meneruskan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rifki selaku Ketua TIK, izinkan kami hanya 1-2 slide saja men-share paparan dan nanti akan kita lanjutkan dengan teknis untuk memperbaiki apa yang dikategorikan sebagai bad practice of Google Scholar holder gitu kira-kira ya. Jadi dalam pemahaman kami, kami melihatnya bukan kita sengaja, tetapi karena ketidaktahuan kita ini Bapak Ibu. Jadi karena ketidaktahuan kita sehingga kemudian eh, kita terus saja melakukan itu tanpa kita sadari bahwa itu berdampak kepada Google, berdampak kepada Webometric UPN dan kemudian bahkan menjadi penalti gitu kira-kira. Nah, tadi disampaikan beberapa hal berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan openness. Jadi kami langsung aja Bapak Ibu memberikan beberapa solusi atas permasalahan. Jadi begini, untuk penamaan UPN dan nanti tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Warek 1 bahwa nanti akan dibuat edarannya berkenaan dengan nanti penamaan institusi di Google Scholar. Sebelumnya saya mohon maaf karena edaran sebelumnya kami menginfokan untuk menulis lengkap nama institusi kita di Google Scholar. Tetapi setelah kita konsultasi dengan pihak Telkom selaku konsultan kita dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan TIK berdasarkan search engine optimization bahwa ternyata banyak yang mencari informasi berkenaan dengan UPN yang dominan muncul adalah UPN Veteran Yogyakarta dengan tanpa tanda petik untuk kata veterannya. Ya. Mohon yang Pak Prayudi, mohon maaf, barangkali mungkin hostnya bisa mute yang masih terbuka itu. Yang masih terbuka, mengganggu banget. Di mute dulu supaya efektif. Ya, jadi untuk penamaan UPN Veteran Yogyakarta ke depan itu Bapak Ibu bisa membiasakan dengan UPN Veteran Yogyakarta seperti ini. Mengapa demikian? Salah satu dasar pertimbangannya adalah karena pencarian berkenaan dengan kampus kita itu dominan itu menggunakan labeling UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kalau kemarin kami di Google Scholar kami infokan tolong UPN-nya dilengkapi, bisa kita perbaiki. Nanti saya akan tunjukkan teknisnya bahwa nama UPN ke depannya akan dikondisikan seperti ini. Dalam waktu singkat, untuk jangka panjang, branding ini itu akan lebih baik jika kemudian di webnya UPN juga kemudian nama-nama UPN itu kemudian bisa disamakan seperti ini. Tapi untuk waktu singkatnya karena ini berkenaan dengan openness, maka nanti Bapak Ibu ketika kita masuk ke Google Scholar, Bapak Ibu juga bisa masuk ke akun Google Scholar Bapak Ibu dan kita perbaiki sama-sama. Jadi ke depan labeling UPN Veteran Yogyakarta akan seperti inilah yang jamak digunakan. Ya. Kemudian solusi lainnya jika masih ada akun Bapak Ibu yang belum terverifikasi akun Google Scholar dengan UPNYK-nya, mohon diperbaiki. Nanti teknisnya bagaimana akan kami bantu. Dan kemudian sekali lagi penamaan akun tanpa gelar dan tanpa nama fakultas atau UPN di belakangnya. Misalnya
tanpa nama gelar, nama saya misalnya Prayudi SIP MA PhD. So SIP MA PhD ini nggak usah dimunculin, cukup Prayudi. Kenapa demikian? Karena di paper-paper ilmiah saya juga nggak munculkan nama gelar gitu loh. Jadi itu akan teracak di webometriknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang masih menggunakan nama UPN, UPNYK gitu ya. Itu juga UPNYK-nya dihapus. Nama ya cukup nama itu. Kemudian misalnya untuk yang menggunakan nama associate professor, profesor di depannya juga mohon tidak dimasukkan. Ya, kemarin kami sudah menjapri beberapa dosen, tapi masih kami temukan juga. Terus nama Bapak Ibu dengan nama panggilan. Say misalnya Prayudi dipanggilnya Prayudi Perkasa gitu ya. Ya perkasanya nggak usah dimasukkan. Ya, emangnya ada gitu ya. Jadi kita menemukan namanya, misalnya namanya cuma satu nama, ada nama panggilannya juga dimasukkan di Google Scholar. Itu tidak usah. Kemudian gelar pemberian misalnya dari mohon maaf dari kalau kita di Jogja misalnya ada keraton gitu ya, RR, nah itu atau KRT atau apa itu juga tidak usah dimasukkan. Jadi pure nama Google Scholar Bapak Ibu adalah nama yang juga Bapak Ibu cantumkan ketika Bapak Ibu menulis karya ilmiah gitu ya. Kemudian 2 akun Bapak Ibu, ini masih kami temukan terus terang ya. 2 akun itu kenapa terjadi demikian? Bisa jadi yang pertama Bapak Ibu punya asisten. Kemudian asisten, waktu itu Bapak Ibu belum mengerti cara buat Google Scholar, asistennya yang disuruh buat Google Scholar. Dan kemudian asistennya lulus, Bapak Ibu tidak punya keyword or password ke akun GS yang itu, kemudian Bapak Ibu buat baru. Nah, itu kemudian dianggap bad practice Google Scholar di Webometric. Mohon akun yang pertama dihapus. Juga jika Bapak Ibu punya, mohon maaf, jika Bapak Ibu kemudian mutasi atau pindah dari kampus sebelumnya gitu, ada yang dari misalnya dari UGM, dari UI misalnya kemari, maka kalaulah verifikasi emailnya masih email yang sebelumnya dan kemudian buat yang baru, so institusi emailnya berbeda, tapi papernya kan sama Bapak Ibu. Papernya tetap ditambahkan yang dari Google Scholar sebelumnya. Nah, jika demikian dan Bapak Ibu masih punya akun dari Google Scholar yang sebelumnya, mohon di-delete aja paper-paper yang ada di akun sebelumnya. Itu membantu kita untuk traffic webometricnya kemudian menjadi lebih bagus. Itu dan kemudian mengeluarkan artikel yang bukan miliknya. Mohon ini masih menjadi perhatian. Kemarin sudah ada beberapa yang saya temukan dan saya japri dosen yang bersangkutan bisa dikeluarkan. Mengapa ini terjadi? Ada kemungkinan Bapak Ibu ketika menambahkan artikel Google Scholar Bapak Ibu menggunakan add group artikel sehingga kemudian siapa aja papernya atas nama Prayudi ya udah masuk semua ke akun Prayudi. Padahal nama Prayudi ada Prayudi UII, ada Prayudi yang mana gitu Nah, ya. itulah saya Itu menjadi Pak perhatian. saya di anu saya di Ya. terus Oke, kemudian artikel hasil uji Turnitin terus dirubah. itu tidak usah dimasukkan dalam akun Google Scholar Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu kemarin kepentingannya adalah untuk mengejar fungsional kita gitu ya. Dan kemudian daripada bingung untuk ngaca online-nya bagaimana, Bapak Ibu add-kan itu di e-print dan kemudian minta di-online-kan. Kalau seperti itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan ditambahkan ke Google Scholar Bapak Ibu. Karena kemudian terjadi apa? Artikelnya jadi double. Kalau jadi double, dan kemudian itu akan kedetek oleh Webometric, dan kemudian akan dianggap bad practice. Suka atau tidak suka, 1-2 akun yang melakukan itu penalti buat satu kampus Bapak Ibu. Nah ini bahayanya openness ya. Jadi kelalaian satu dosen bisa berdampak satu institusi. Jadi mohon kerjasamanya. Ya, kemudian tidak meminta mahasiswa membuat akun Google Scholar. Nah, dengan menggunakan student.opnjk. Kenapa ini terjadi? Begini, kadang-kadang dosen itu mengajarkan bagus sebenarnya, mengajarkan mahasiswa, you buat akun Google Scholar, and then kemudian ketika menyusun penelitian atau skripsi, Anda cari jurnal-jurnal yang relevan, tambahkan aja di Google Scholar gitu. Nah, jadi akibatnya kedetek deh seperti itu.
Nah, ke depan Bapak Ibu tidak usah mengajarkan seperti itu, tapi Bapak Ibu ajarkan menggunakan Zotero or eh, Mendeley Bapak Ibu. Nah, itu bisa menjadi semacam cara kita mengajarkan mahasiswa untuk melakukan literature review, kemudian citasi atau artikel-artikel itu sudah kita masukkan ke dalam sistem-sistem tersebut. Nah, sedikit saya kasih contoh akun yang kemudian kita persoalkan Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Ibu, mohon maaf, ini hanya sebagai contoh, J. Sekali lagi, kami melihatnya ketidaktahuan. Tapi bahasanya webometrik adalah bad practice Google Scholar gitu. Nah, terus Herlistiani, jadi nanti Ibu minta tolong tambahkan foto, Bu. Ditambahkan fotonya dan UPN-nya dihapus. Kemudian labeling Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta nanti diubah. Caranya bagaimana akan saya tunjukkan setelah ini. Kemudian Bu Pariyati juga nanti diperbaiki. Pak Herianto Topan, saya itu pertama bingung waktu mereview artikel Pak Herianto. Pak disebut-sebut teman-teman tuh Pak Topan saya cari nggak ada gitu. Saya baru ngerti bahwa Pak Herianto Topan itu panggilannya. Saya cek di uh, Sinta, ya nama Bapak Herianto saja. Sehingga mohon maaf dengan ini saya minta tolong Bapak untuk merubah nama Bapak cukup dengan Herianto saja. Baik, sedikit ini dari saya, kemudian saya akan masuk ke praktisnya, J. Dengan senang hati jika Bapak Ibu kemudian bisa membuka Google Scholar Bapak Ibu, maka kita bersama-sama memperbaiki Google Scholar kita. Saya izin kembali untuk share screen saya begitu ya. Oke. Ya, baik. Saya izin share screen saya, semoga sudah terlihat, ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana cara kita memperbaiki profil kita? Kalau Bapak Ibu benar-benar masuk menggunakan akun Gmail Google Scholar Bapak Ibu, maka seharusnya di sebelah nama Bapak Ibu akan terlihat logo pensil ini, ya. Kemarin ada yang bingung, Pak, cara menghapus artikelnya bagaimana? Kok nggak muncul? Karena ternyata Bapak Ibu login tidak menggunakan. Jadi Bapak Ibu punya 2 atau 3 Gmail nih. Pertama akun Gmail dengan gmail.com, kedua aku bisa menggunakan akun upnyk.ac.id gitu loh. Ya. Jadi apa? Pastikan bahwa di sebelah nama Bapak Ibu muncul pensil atau di sebelah artikel-artikel ini muncul kotak-kotak sebelah artikel. Muncul kotak. Nah, ini nanti bisa untuk menghapus artikel yang bukan artikel kita. Baik, saya masuk pelan-pelan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pertama pastikan nama kita hanya nama saja. Kemudian itu yang pertama, yang kedua bahwa nama institusinya sudah berubah UPN Veteran Yogyakarta dengan tidak menggunakan tanda petik. Mengapa ini menjadi persoalan? Karena secara algoritma mesin pencari itu bisa menjadi persoalan Bapak Ibu. Ini terjadi, saya sebagai yang mengurus kekayaan intelektual Bapak Ibu, itu kalau urusan hak cipta, merek, dan paten, di Kumham itu sudah menolak penggunaan tanda petik. Atau ketika tetap kita paksakan masuk, yang muncul adalah simbol-simbol. Dan itu menjadi berbahaya ketika Bapak Ibu mengajukan paten berkenan dengan formula. Jadi sudah lama ketika pengajuan ke beberapa website, nama UPN Veteran Yogyakarta itu tidak kami tulis veterannya dalam tanda petik. Jadi diperbaiki Bapak Ibu, nggih. Mari kita perbaiki sama-sama. Jika namanya masih ada masih ada UPN-nya, masih ada gelarnya, cara menghapusnya bagaimana? Klik tanda pensil di sebelah kanan nama, kemudian Bapak Ibu cek namanya sudah benar atau belum. Kemudian Google Scholar membeli opsi. Nah, opsinya saya menggunakan opsi Prayudi Ahmad. Ahmad itu nama orang tua saya. Atau Prayudi. Mengapa demikian? Karena sekali lagi nama satu itu ternyata juga bisa menjadi persoalan di sistem artikel karena tetap minta nama depan, nama belakang kadang-kadang. Sehingga saya menggunakan 2 nama lain. Mengapa 2 nama lain ini dimunculkan?
Sehingga kalau ada artikel-artikel saya yang lama di mana saya masih menggunakan nama Prayudi Ahmad or Prayudi itu akan masuk ke akun Google Scholar saya. Itu yang pertama. Jadi mari sama-sama perbaiki namanya. Yang masih ada nama UPN, masih ada nama panggilan di belakangnya, mohon itu dihapus, diperbaiki cukup dengan satu nama. Kalau nama Bapak Ibu lengkap, misalnya saya punya teman di komunikasi, M. Edi Susilo. Ditulis lengkap aja, Muhammad Edi Susilo. Begitu, Nje. Jadi nggak usah disingkat, ditulis lengkap saja. Muhammad Edi Susilo. Begitu. Dan kemudian untuk mengubah afiliasi bagaimana? Cukup pindah ke bawah, kemudian yang tadinya panjang, yang tadinya UPN Jogja, diubah menjadi UPN Veteran Yogyakarta. Salah satu dasar pertimbangannya adalah nama inilah yang kemudian paling sering dicari di website UPN. Ketika kami berkoordinasi dengan TIK dan dicek di Search Engine Optimization, nama-nama yang paling banyak muncul adalah nama UPN Veteran Yogyakarta ini, dan ini insya Allah nanti akan kita branding menjadi nama yang paling sering yang akan digunakan seterusnya di lingkungan UPN, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Warek 1 untuk menegaskan bahwa ini yang digunakan. Kemudian areas of interest adalah bidang-bidang kekhususan ibu atau bapak gitu ya, untuk research-nya. Nah, jika kemudian akun Google Scholar Bapak Ibu belum terverifikasi dengan email UPNYK, disinilah Bapak Ibu mencantumkannya. Ya, di sini Bapak Ibu mencantumkannya email UPNYK Bapak Ibu. Nanti jika sudah, kan kita save ya, make my profile public untuk profile visibility-nya. Kemudian di save. Ketika di save, nanti akan ada notif tuh Bapak Ibu di akun UPNYK-nya, di email UPNYK. Nah, notif itu diklik, dilihat isi emailnya. Biasanya ada untuk verifikasi, klik link berikut. Nah, itu tinggal diklik, insya Allah nanti akun Google Scholar Bapak Ibu akan terverifikasi. Jadi begitu cara memverifikasinya ya. Jika ada Bapak Ibu yang belum punya akun Sinta, itu juga begitu prosedurnya. Buat dulu Google Scholar-nya, baru nanti buat akun Sintanya. Ya, demikian. Nah, homepage itu sebenarnya adalah website pribadi kita. Kalau Bapak Ibu punya website, blog, or kemudian website sendiri karena ingin jadi konsultan di luar gitu ya, itu boleh ditambahkan di homepage. Kalau saya menambahkan profil di ResearchGate saja. Demikian. Kemudian ini kita save gitu ya. Nah, insya Allah nanti itu perbaikan-perbaikan ini akan muncul, Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama diperbaiki profilnya. Saya ulangi, pastikan di sebelah nama Bapak Ibu ada pensil ini. Kalau nggak ada, itu bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu login menggunakan akun Gmail yang lain. Udah Pak, saya punya 3 Gmail, nggak bisa semua. Mungkin malah pakai akun UPNYK, karena UPNYK juga basisnya Gmail. Ya, jadi dicoba semua. Kita tunggu sebentar gitu ya, untuk memastikan bahwa profil Bapak Ibu sudah diperbaiki. Gitu ya. Jadi yang namanya tadi masih disingkat, dipanjangin aja, nggak apa-apa. Tolong yang namanya UPN juga masih ada UPN dihapus. Kemudian sambil menunggu, kalau belum ada fotonya, ditambahlah fotonya Bapak Ibu ya. Ditambah, dibuat sebaik mungkin gitu. Caranya ya ini tinggal diklik gitu ya. Dan kemudian ya Bapak Ibu mencari di mana foto itu gitu ya. Di mana fotonya, kemudian ditambah misalnya kalau di saya foto-foto saya taruh di hiburan, di folder hiburan. Jadi saya klik foto hiburan, saya pilih, tinggal di open, nanti dipilih begitu kira-kira. Ya, jadi dikasih foto Bapak Ibu. Dalam konteks membangun profil keilmuan kita, profil pribadi kita sebagai ilmuwan, foto itu menjadi penting gitu. Ya, jangan foto anaknya, jangan foto keluarganya, foto Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau foto keluarganya, takutnya Bu Metrik bingung, ini yang Prayudi ini yang mana gitu kira-kira. Ya, jadi foto Bapak Ibu sendirilah yang dimasukkan di situ. Ya, itu menjadi penting. Dan tadi kekhususan ini juga penting ya Bapak Ibu, karena mohon maaf di UPN itu ada beberapa nama yang sama persis. Gitu.
ya, ada beberapa nama yang sama persis. Maka bidang kekhususan ini menjadi cara mempermudahnya. Itu, ya. Baik, kita lanjut, ya. Siap, kita lanjut ya. Nah, berikutnya, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan artikel Bapak Ibu ke dalam Google Scholar, maka gunakan fasilitas plus ini. Ya, fasilitas plus ini. Nah, fasilitas plus ini ada pilihan, ada add article group, ada add artikel. Kalau add artikel kita select satu-satu. Oh, dia aja nyalain. Kalau kita masih mau cepat, memang artikel grup Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak Ibu harus menggunakan fasilitas ini, maka Bapak Ibu harus cermati. Jangan semua ini kemudian Bapak Ibu, oh Ahmad Prayudi tadi kan udah klik langsung masukkan. Jangan. Dibedah lagi. Katakanlah misalnya begini, saya pilih yang Prayudi dulu ya. Misalnya semoga ada. Nah ini. Ini ada 85 artikel Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang saya udah ngecek ini, oh ini punya saya semua gitu ya. Tapi nggak saya tambahkan semua juga gitu. Kalau saya tambahkan semua, skor Sinta saya ketika disinkron, wah itu naik banget Bapak Ibu. Artinya kalau saya proses untuk Bima, bagus banget tuh profil saya. Tapi secara Google Scholar, ini saya bisa menjadi penalti webometrik UPN. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya kita cek aja Bapak Ibu. Jadi kita cek, kemudian mana yang bukan artikel kita jangan ditambahkan. Jadi yang artikel kita misalnya ini dicentang saja, kemudian nanti diklik sini dia auto nambah ke Google Scholar kita. Nah, atau Bapak Ibu bisa, Pak, kan artikel saya ada 200 nih Pak. Kalau satu-satu capek gitu kira-kira ya. So, yang Bapak Ibu bisa lakukan begini. Add article group, kemudian pilih nama yang benar, ya. Ini tinggal ditambahkan ketambah semua. Ini diklik, kemudian ini diklik biru bisa ketambah semua. Tapi kan ada artikel yang bukan artikel saya. Maka yang bukan artikel saya kemudian saya centang di sini, ya. Jadi saya centang di sini. Oh ini Prayudinya bukan Prayudi UPN nih. Saya ini kemudian saya del di sini. Cara itu bisa kita lakukan. Ngaten je. Jadi jika Bapak Ibu merasa paperku sudah banyak nih Pak, tapi kalau aku satu-satu males gitu. Kita bisa add group, kemudian ini bisa kita hapus yang bukan bagian dari kita. Atau seperti ini, ya, add article, and then kemudian kita select satu-satu. Di sini misalnya. Saya melihat ini, kemudian saya select satu-satu. Yang artikel pure saya pun, kemudian saya lihat ketika sudah ada, nah ini Turnitin Quadrihelix Engagement in Developing, berarti ini bukan artikel real dari jurnal yang langsung. Ini hasil uji Turnitin paper untuk kepentingan citasi. Kok muncul? Bisa jadi rekan saya dalam satu tim ini, baik Mbak Kartika Ayu atau Bu Nini, kemudian menguploadnya ke ePrint. Dan kemudian muncul sama Google Scholar Detect, ditariklah ke dalam grup itu gitu. Tetapi kemudian karena sudah saya tambahkan secara manual, yang bukan Turnitin-nya, so ini nggak saya tambahkan Bapak Ibu. Ini maksud dari bukan bad practice, tapi good practice-nya kita dalam Google Scholar. Begitu juga ini, signifikasi iklan politik. Ternyata ada dua muncul di web. Saya tidak tambahkan dua-duanya. Salah satu saya hapus atau tidak saya klik. Begitu caranya. Jadi kita professionally and ethically kita hanya menambahkan satu artikel yang memang relevan dengan penelitian kita. Baiklah. Oke Pak Yudi, kalau itu mungkin bisa lah. Tapi sekarang bagaimana kemudian terlupakan oleh saya atau oleh rekan saya sehingga kemudian tetap ada dua artikel yang muncul. Bapak Ibu, salah satu penalti webometrik adalah double artikel. Jadi kalau ada dua artikel tetap masuk, maka dia akan muncul seperti ini. Ada tanda bintang. Sekarang Bapak Ibu perhatikan di Google Scholar Bapak Ibu, dicek ada nggak artikel yang punya tanda bintang gitu. Kalau ada tanda bintang, bisa dipastikan bahwa artikel itu adalah dua yang muncul ya. Kenapa dua? Karena pertama selain masalah Turnitin, kedua kadang-kadang jurnal sebelum dia terbit dia itu ada yang istilahnya preprint Bapak Ibu. Nah sayangnya preprint ini di-online-kan juga oleh pengelola jurnal. Sehingga kemudian ketika akhirnya jurnal realnya terbit,
muncullah 2 gitu. Dan disadari atau tidak, itu kita masukkan. Wong itu paper kita kok. Nah, kalau memang demikian bagaimana? Ya, jadi kalau demikian caranya adalah, saya ulangi, maaf. Kita klik, tadi kita cari yang bintang. Kita cari yang bintang, kemudian kita klik artikelnya. Eh, di sini kalau kita lihat mungkin nggak kelihatan papernya ada 2, tapi kita klik editnya, kemudian Bapak Ibu ke bawah kan, maka dia akan muncul di sini keep this article as it is now atau remove salah satu artikel gitu ya. Maka bagaimana caranya? Jadi ada 2 artikel nih Bapak Ibu, yang atas dengan yang bawah itu sama. Cuman yang bawah ada tambahan nama dan tahun terbitnya gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita klik unmerge ya. Kita klik unmerge this article dan kemudian bisa ditambahkan ke profil kita. Loh, berarti boleh dong 2 artikel. 2 artikel by system itu dibolehkan sebenarnya. Maaf, 1 artikel tapi ada 2, itu secara sistem dibolehkan di Weibo. Tapi kekhawatirannya adalah dosen itu tidak terlalu memperhatikan hal ini. Sehingga yang kita lakukan adalah kita unmerge saja artikel ini, kemudian kita klik di sini Bapak Ibu, tanda birunya. Maka di sini akan muncul 2, ya. Maaf, saya kebawahkan lagi. Seharusnya yang satunya mungkin tidak muncul di sini. Sebentar. Oh, muncul. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu bisa di del salah satu aja. Di del salah satu, dan kemudian nanti delnya bagaimana? Ini tinggal di del. Kenapa yang ini nggak Prayudi del? Karena ini ada citasi Bapak Ibu. Jadi saya juga merasa penting untuk meningkatkan citasi saya sebagai dosen. Jadi yang di del adalah yang tidak ada citasinya. Nah, sekalian penulisan ini juga keliru gitu ya. Jadi penulisan artikel ini dengan ada nama di depannya itu juga menjadi salah. Terus bagaimana? Terus kita edit lagi. Kita klik, kemudian kita edit. Nah, ini kita hapus. Jadi tidak boleh judul artikel, kemudian di depannya ada nama Prayudi, ada tahun terbitnya, nggak usah. Kalau mau Bapak Ibu tambahkan di sini nih. Tadi 2017, tambahkan di sini aja. Gitu. Ya. Nah, kalau udah ditambahkan seperti ini, namanya sudah benar belum? Misalnya belum. Nama ini sudah no, kemudian Susilo MED gitu ya. Ini saya seperti ini diedit aja, bisa kok Bapak Ibu. Jadi jika, oh ini artikelku, tapi kok namaku nggak ada, dan akhirnya itu Ibu tambahkan di Google Scholar Bapak Ibu. Diedit namanya supaya nama Bapak Ibu muncul. Udah, ini diklik. Ya, insya Allah berubah lah seharusnya. Kalau tidak berubah, nanti di GS teman-teman Bapak Ibu yang satu tim itu dimunculkan. Ya, nah ini juga muncul lagi, jadi nanti diperbaiki. Ada satu lagi, saya sengaja, ya ini. Nah ini juga sama. Ini jadi kalau ini muncul, berarti ini secara webometrik dianggap bad practice Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan sebuah kesengajaan menurut kami, tapi ketidakpahaman kita. So, yang kita lakukan adalah kita klik gitu ya, kita klik, kemudian kita edit, terus di unmerge saja, kemudian oke. Kemudian karena ini nggak ada link-link, ya udah ini saya hapus aja gitu. Ya, nah ini saya hapus. Jadi harapan saya yang muncul nanti yang, nah ini sudah, jadi nggak ada tanda bintang lagi. Ngaten Bapak Ibu, tapi nama Prayudi nggak muncul. Ya kita perbaiki, kita tambah Prayudinya. Kalau udah ditambah masih hilang, nanti di teman-teman satu timnya di Google-nya Mbak Mbak Ayu, ada Nariswari dan Bu Nini itu ditambahkan nama Prayudi di situ. Nah, nanti baru itu menjadi perbaikan artikelnya bersama. Itu beberapa poin berkenaan dengan Google Scholar, Bapak Ibu. Jadi tadi saran saya berkenaan dengan ini seharusnya ini sudah. Nah, saran saya sekali lagi, kalau ada 2 akun, kami minta tolong Bapak Ibu menghapus 1 akunnya. Jadi selama kami memproses, kami berada di LPPM dan menggarap Sinta gitu ya, kami menemukan beberapa dosen yang kesulitan
Pak, saya kok punya 2 akun Google Scholar ya? Saya minta tolong Bapak Ibu, tolong dihapus salah satunya. Cara menghapus akunnya bagaimana? Bapak Ibu masuk ke tanda baris di sini ya. Masuk ke tanda baris di sini. Kemudian pergi ke setting. Kemudian ada account. Dihapus. Delete Scholar account. Nanti ini insya Allah akan hapus. Saya nggak delete ya. Nanti kalau saya delete, hilang akun saya. Ya. Jadi delete Scholar account ini insya Allah akan terhapus akun Google Scholar-nya. Eh, Alhamdulillahnya akun-akun yang jadi kita ada rekan-rekan kerja kita yang kemudian sekarang sudah pensiun atau mungkin meninggal gitu ya. Alhamdulillahnya kita cek kemarin masih aman begitu. Artinya akun-akun tersebut sudah terverifikasi, penulisan namanya benar, ada fotonya, tidak ada artikel yang bukan milik beliau gitu ya. Jadi itu aman. Tapi kalau nggak aman, berdasarkan konsultasi dengan pihak Telkom, ya mereka bahkan untuk memperbaiki itu sampai ke sowan ke keluarganya gitu loh, bawa bawa something gitu ya untuk kemudian minta tolong kalau bisa di sign in untuk kemudian di sign out atau delete scholar account-nya. Sampai sebegitunya itu untuk webometrik. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Rifki sudah mencek beliau-beliau yang pensiun dan meninggal dunia secara akunnya aman begitu kira-kira. Jadi ini adalah cara kita Bapak Ibu untuk memperbaiki peringkat webometrik kita yang mau tidak mau semua eh, semua elemen UPN harus bahu membahu. Karena kalau nggak bisa. Seandainya Prayudi bisa masuk ke akun Google Scholar Bapak Ibu semua, selesai. Kita tidak perlu join, kita tidak perlu Zoom. Tapi ini kan behavior Bapak Ibu. Behavior itu artinya perilaku akademis kita, perilaku scholar kita harus kita benahi kan. Maka itulah Zoom ini kemudian menjadi perlu gitu. Supaya tidak perlu nanti di bulan Juni atau di bulan Mei Pak Rektor kemudian mengingatkan kami lagi, tolong tim webometrik enggak perlu lagi. Kenapa? Karena secara behavior kita tidak lagi kategorinya bad profile of Google Scholar behavior gitu. Tapi sudah menjadi perilaku Google Scholar kita tuh udah baik. Kenapa? Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, begitu beberapa poin yang kemudian menjadi catatan kami. Ya, saya rasa ini saya sudah cek dan kayaknya semuanya sudah. Jadi kami minta tolong saja Bapak Ibu mengeluarkan sambil dicek sambil dicek paper-paper yang bukan punya Bapak Ibu semua. Jadi dilihat saja nama-namanya di sini gitu ya. Yang bukan Bapak Ibu semua punya, tolong dikeluarkan. Itu langsung otomatis penalti Bapak Ibu. Langsung kena penalti. Karena kita mengklaim paper yang bukan punya kita, karena citasinya besar dan kita punya kepentingan untuk biar bisa masukkan kan sekarang Bima itu pakai Sintascore. Jadi kita punya kepentingan mendongkrak Sintascore kita, tapi cara yang kita lakukan tidak secara etika menjadi tidak tepat begitu kira-kira. Ya, ini kata-kata etika menjadi agak sensitif beberapa belakang ini. Jadi etika itu memang nggak kelihatan, tetapi kepatutannya itu menjadi penting begitu kira-kira. Saya pribadi menjaga betul ini cara menulisnya. Bahkan kalau Bapak Ibu kemudian bekerja sama melihat penelitian S1, S2 mahasiswanya, itu kemudian juga silahkan nama Bapak Ibu dimasukkan, tapi sebagai penulis kedua dan penulis ketiga. Jangan penulis pertama. Begitu. Jadi secara etika itu kita jaga. Begitu. Saya rasa itu pemaparan dari kami tim indikator openness untuk perbaikan webometrik UPN Veteran Yogyakarta. Semoga tentu saja ke depannya kita bisa menjadi lebih baik peringkatnya dalam waktu singkat ini. Jadi penilaian tanggal 1 sampai tanggal 20 Januari. Tapi jika kemudian dirasa agak lama prosesnya, kemarin disampaikan bisa sampai tanggal 30 Januari. Nah, selama proses inilah kita benar-benar merapikan
paper-paper kita, termasuk yang formula jurnal, karena saya juga membawahi koordinasi jurnal UPN, minta tolong karena akreditasi jurnal itu juga kemudian mensyaratkan kita punya akun Google Scholar-nya. Jadi artikel-artikel itu kita upload di Google Scholar. Minta tolong mulai hari ini kalau bisa sampai tanggal 30 Januari akun itu di private. Akun Google Scholar-nya di private. Akun Google Scholar lembaga pasti kena. Itu juga jadi penalti. Ya, demikian kira-kira dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf, dan insya Allah ini ada rekamannya. Jika nanti rekan-rekan bingung, boleh saya di Japri, boleh Mas Rifki di Japri. Nanti videonya jika sudah tersave akan kami upload ke eh, Google Drive dan kita share linknya. Saya sudah izin ke Pak KLPPM untuk menggunakan jalur WhatsApp penelitian dan pengabdian. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Prayudi. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Rifki. Monggo Pak Rifki. Pada Bapak Ibu, monggo yang mau mengajukan pertanyaan bisa ke pemateri pertama maupun pemateri kedua. Pak Prayudi, mohon untuk bertanya, Pak Prayudi. Monggo, monggo. Mohon diulang lagi, Bapak. Ini dalam Google Scholar saya itu ada skripsi yang dari April. Tadi gimana, Bapak? Harus dihapus atau tidak? Oh iya. Ini dengan Ibu siapa? Endah, Bu Endah. Bapak. Oh, baik, Bu. Tanggalnya Pak Edwi. Ya. Kalau Google Scholar itu paper apa skripsi aja, Bu? Skripsi, Bapak. Oke, kalau skripsi sebaiknya di check out saja, Bu, dikeluarkan, Bu. Caranya kira-kira sebentar saya share lagi. Misalnya begini, jika ini adalah skripsi mahasiswa begitu, J. Ini skripsi mahasiswa ini, tapi dalam bentuk paper yang sudah publish. Bapak Ibu bisa lihat nama saya ada di nomor 3 gitu ya, mahasiswanya tetap nomor 1. Boleh, itu boleh dipublish. Tapi kalau berupa skripsi, sebaiknya kita kurang cara kita delete saja. Nanti delnya begini. Nah, tinggal dicentang saja, kemudian dia akan muncul di sini nih Bapak Ibu. Nanti diklik delete gitu. Cara menghapus artikelnya. Kalau dia sudah berupa artikel, saya rasa tidak masalah jika memang ada nama kita di situ. Tapi kalau masih skripsi, ya sebaiknya tidak usah. Gitu. Ya, demikian. Terima kasih Pak Prayudi. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya tanya Pak. Bu Yatini, monggo. Prayudi, saya bertanya boleh? Oh boleh. Kalau di Google Scholar kita tadi ada star-nya Pak. Ada star-nya, star. Yes. Itu kan artinya dia bisa jadi kita citasi untuk diri kita sendiri gitu ya, tulisan kita gitu ya. Enggak, Bu. Kalau star itu dia artinya artikelnya double, Ibu. Kalau citasi diri jadi sendiri, kalau untuk menghilangkan tinggal masuk saja tadi ya Pak ya. Tadi artikelnya jadi diklik. yang diklik yang paling bawah tadi ya sehingga startnya tidak muncul. Betul. Sebetulnya Artikelnya kalau diklik. star itu implikasinya apa Pak? Untuk Star itu indikasinya artinya bahwa dia ada double. Jadi gini Bu, gini. Kita memunculkan artikelnya satu, tapi kita buat di 3 link. Gimana caranya? Saya munculkan di Google Drive, misalnya saya munculkan di ePrint, saya munculkan di ResearchGate, selain jurnal itu sendiri, semuanya saya tambahkan. Itu penambahan artikel 1, tapi ada 4 dari 3 link, itu punya skor loh Bu. Dan kalau di Sinta itu ada skornya gitu loh. Naik itu. Nah, artinya itu bad practice. Saja ini kan artikel kita cuma 1 Bu.
Sehingga Ya, ya. webometrik akan melihat, oh ini orang kira-kira nih bahasa saya. Ini akal-akalan kita biar Sinta kita atau Google Google indeks kita naik gitu loh. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh webometrik sebagai bad practice. Jadi cukup satu saja dihilangkan, kemudian tidak usah dimunculkan. Salah satu saja. Jadi caranya diklik judul artikelnya, kemudian klik edit, masuk ke yang paling bawah, Ya. unmerge, kemudian yang tidak ada link atau yang tidak ada citasi itu kita del saja. Kita masukkan yang linknya langsung ke artikel jurnal yang bersangkutan. Demikian, Ibu. Pertanyaannya kembali ke tadi, Pak. Kalau Ya. misalnya autositasi itu bagaimana ya, Pak? Apakah mempengaruhi juga? Ya, autositasi sejauh ini di webometrik belum, kita membahasnya dengan Telkom itu tidak belum ada impact-nya. Autositasi diperkenankan selama memang artikel lanjutan, Bu. Penelitiannya memang relevan dengan tahun sebelumnya dan kita mau menunjukkan bahwa in the past previous years gitu ya. Saya sudah melakukan riset di bidang ini dan ini. Kita munculkan deh paper-paper itu. Selama itu relevan, maka itu menjadi itu dianggap biasa gitu. Tapi kalau dia nggak nyambung, nanti kedetek. Dan sebaiknya juga jangan terlalu banyak, Bu. Ya, mungkin satu atau kemarin saya ikut pelatihan tuh 2 maksimal, gitu kira-kira. Saya ikut pelatihan dari profesor yang teman di UI yang sekarang jadi profesor dia, karena menulis di Scopusnya rajin. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Monggo Pak Dedi, itu ada resign. Itu aja, Pak. Oh. Dengar suara Pak ternyata ada di dalam. Pak Dedi. Silakan Yang Pak. tanya, Sama dulu nih. Oh, Oh, ya. tangan. Ya, silakan. Pak Prayudi. Yeah. Selamat siang, Prof. Siang. Saya Tidak itu mendahului. Saya itu gini, Prof. Sudah punya Google Scholar. Ya. Itu lama. Sejak pakai email Gmail ya. Yeah. Terus kemudian Google Scholar-nya dianjurkan untuk ganti pakai UPNJK. Nah, artinya kan saya punya 2. Betul. 2. Nah, terus yang itu bikin kacau memang di Sintanya. Terus saya boleh share screen ya. Yang apa namanya? Gmail. Yang Gmail ini saya hapus sesuai arahan Prof. Pry seperti ini. Kelihatan nggak, Prof? Nah, setelah saya hapus muncul ini. Saya disuruh recover account. Ini apakah saya recover? Tadi sudah saya recover. Terus kayaknya nggak mau juga gitu loh. Tapi kan akun yang UPNJK ada ya? Akun UPNJK yang ini. Ya, ini akun UPNJK. Nah, ini muncul delete account lagi. Sebentar. Ini kan saya delete yang Gmail loh. Ya. Kalau UPNJK-nya kan Gmail-nya diganti upnyk.ac.id. Ini saya delete ya. Nah, terus muncul recover gitu lagi. Nah, sedangkan yang akun UPNJK yang ini. Ya, coba dimunculkan. Ini kelihatan nggak? Ini ya, ini akun yang UPNJK. Ya, nah, saya ini rasa kalau ini kan tidak masalah. Nah, ini kalau saya lihat akun UPNJK-nya nampak seperti ini. Terus kalau saya lihat di Sinta, ini gambar ini nggak muncul itu loh. Oke, gampang. Nanti saya selesaikan itu. Gampang itu. Oke, selesaikan secara adat ya nanti ya. Betul. Oke, catatan untuk Pak Dedi, nanti kita sinkronisasi di Sinta. Gampang itu, Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih, Prof. Brian. Problem solved. Udah. Benar, sudah. Oke. Ya. Itu saya tinggal masuk ke Sinta, saya. nanti saya verifikasi selesai itu, Pak. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih.
Monggo, di situ ada Pak Kiki, ada siapa lagi tadi tuh? Pak Agus Salim ya. Ya, silahkan siapa dulu Pak? Siapa dulu? Monggo, Bu moderator. Boleh. Pak Kiki. Pak Kiki dulu. Ya. Anjay, terima kasih. Terima kasih Pak Prayudi, terima kasih Bu Ina. Saya kebetulan pertanyaannya sebenarnya sama dengan Pak Julius Dedi tadi. Jadi saya punya akun dua, yang satu dulu kan dibuat Gmail karena waktu itu masih kadang-kadang error yang UPN di KSCID. Jadi saya gunakan Gmail. Nah di akun saya sekarang itu dua-duanya nyala Pak. Memang saya cek tadi di akun Gmail yang non UPN, yang bukan UPN, itu refernya itu ke emailnya yang UPNYK gitu. Jadi saya punya Google Scholar 2 isinya sama kira-kira Pak. Apakah itu berpengaruh begitu? Kemudian kalau dua-duanya terverifikasi berpengaruh Pak. Oh, pengaruh. Ya, jadi apakah harus di-delete saja yang Gmail atau ada cara lain misalnya kita kosongkan saja atau seperti apa? Enaknya dihapus ya Pak ya? Kalau saran saya dihapus saja supaya nggak mengacaukan jenengan ke depannya juga gitu. Ya, jadi kita fokus satu aja gitu. Lalu yang ini kita update gitu Pak ya? Jadi artikel-artikel Pak Kiki ditambahkan, yang belum ada di Google Scholar ditambahkan. Kenapa demikian? Kita punya kepentingan citasi juga itu di situ. Citasi untuk kita dan citasi untuk webometrik juga gitu. Jadi istilahnya ini yang belum masuk saya migrasikan, kemudian ya, yang di Gmail yang umum saya hapus gitu Pak ya? Ya, karena dua-duanya sudah terverifikasi harus dihapus salah satu Pak. Kemudian yang UPN-nya tulisan UPN veteran beda dengan yang latarnya Pak Prayudi itu Pak ya? Tidak pakai tanda petik? Tidak pakai tanda petik Pak. Jadi kalau yang baru nanti insya Allah akan ada surat edarannya. Surat edaran nanti dari universitas sudah akan ada. Cuman ini kita mendahului untuk kepentingan sosialisasi dan penilaian begitu kira-kira. Satu lagi terakhir Pak, saya sedang S3. Kan ada tulisan itu, tapi ketika mengirim tulisan Sinta 2 kan harus pakai ini Pak ya, apa namanya, institusi tempat kita sekolah gitu loh Pak. Oh, nggak masalah Pak itu nggak masalah. Boleh nggak saya tulis itu double institusi? Artinya kita masukkan juga ke kita punya Google Scholar yang di UPN veteran. Maksudnya di papernya gitu ya? Di papernya ditulis dua-dua Pak, institusinya 2. Kalau itu saya rasa nggak masalah ya Pak ya. Jadi tetap kita masukkan di UPN juga? Iya. Masalah. Ya Pak, terima kasih kalau Pak. Cukup. Karena yang penting di Google Scholar-nya dulu tuh, itu yang jangan sampai ada double paper or double akun. Ya. Terima kasih Pak Kiki, cepat sehat selalu. Selanjutnya mungkin Pak Agus Salim. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah saya mirip pertanyaan dengan Pak Dedi dan Bro Kiki tadi ya. Itu yang pertama, terus yang kedua saya kira yang pertama sudah terjawab. Yang kedua ini terkait, ini saya lihat peserta ini kan Zoom ini 128. Ya. Sementara dosen UPN itu kan 500 lebih. Ya. Saya kira tidak semuanya mendengar. Yang sudah mendengar hari ini saya kira insya Allah nggak ada masalah. Ya. Padahal tadi satu orang saja melakukan keliruan itu yang tersanksi itu satu institusi. Bisa. Nah, kira-kira gimana solusinya? Itu saya lihat misalnya nama yang sama, seringkali kadang misalnya Agus Salim saja, kalau saya mau misalnya bisa aja tulisan orang banyak kali masuk ke satu orang, dan itu bisa nggak sengaja atau tersengajakan. Nah, solusi gitu gimana kira-kira itu Prof. Prayudi? Waduh, apakah dulu ini. dipanggil orang, aminkan saja deh. Atau gimana? Nggak, saya jadi kepikiran. Saya lihat ada 1-2 orang itu siap. Semua tulisan orang dimasukin ke tempatnya dia. Nah, padahal belum tentu kalau masuk hari ini ya mungkin nggak ada masalah. Kalau nggak hadir, nah, terus gimana? Di sementara nanti institusi jadi dirugikan. Ya, baik. Terima kasih, Bro. Terima kasih Pak Agus Salim. Baiklah.
ini tadi Pak, jadi kita memang menyinggung masalah etika ya. Jadi secara etika menjadi tidak baik dan tidak benar ketika seorang dosen kemudian hanya demi biar bisa meningkatkan nilai Google Scholar dia dan nilai Sinta dia supaya bisa ikut hibah eksternal, kemudian semua paper dia masukkan. Nah, ada beberapa solusi. Yang pertama, kami sudah crawling data, Pak. Jadi tim Webometric bekerja sama dengan tim konsultan dari Telkom Uni gitu. Kita sudah mengcrawling data dosen-dosen. Jadi kita sudah punya peta sebenarnya. Berapa jumlah dosen yang double akun, berapa jumlah dosen yang kemudian penulisan namanya keliru itu kita sudah punya sebenarnya. Akan tetapi kan supaya ke depannya kita tidak harus selalu sosialisasi seperti ini gitu loh Pak. Jadi kita harus selalu kita memberikan pemahaman kepada teman-teman dosen. Ya, tapi sekarang yang ikut cuma 120-an. It's okay. Kita sudah buat videonya. Nanti harapan saya video ini akan bisa di-share ke teman-teman yang berhalangan hadir. Dan saya bisa maklum karena saat bersamaan ada beberapa agenda di misalnya di Hotel Rohan atau mungkin ada agenda ke lapangan. Kemarin tadi ada yang izin, ada yang bawa mahasiswa ekskursi ke Bromo gitu ya. Jadi kita bisa maklum itu dan kita berdasarkan data crawling yang sudah ada di kami, person-person yang hingga nanti batas waktu penilaian belum juga melakukan perubahan, ya kita japri Pak. Dan itu sudah kami lakukan sebenarnya. Hanya saja saya mikir waduh kalau kita satu-satu dosennya 500 ya lumayan gitu. Sehingga Zoom inilah menjadi cara tercepat. Saya nggak bisa membayangkan kalau di UGM gitu yang dosanya sampai 5.000 gitu. Maka ini cara tercepat kita. Insya Allah nanti itu sudah kita pastikan bahwa harus ada kenaikan. Meskipun belum signifikan untuk di bulan Januari ini, target kita perbaikan maksimal itu bulan Juli, tapi kenaikan peringkat itu harus ada. Nah, dengan kita care, dengan kita peduli, sebenarnya ya kita juga berusaha memperbaiki cara kita secara akademik itu berperilaku gitu loh Pak. Khususnya dalam hal ini berhubungan dengan Google Scholar. Oh, jadi cara menulisnya harus seperti ini, kemudian cara menambahkan artikel jika ada double harus seperti ini. Nah, jadi itu harapan saya itu ada perbaikan. Jadi kita sudah punya datanya, Pak. Jadi data itu sudah dipegang oleh tim TIK dan kami sudah dibagi. Yang double-double akun, yang nama-namanya masih pakai UPN, itu sudah kita crawling datanya. Dan tadi udah kami munculkan untuk contoh aja, supaya kedepannya tidak tidak terjadi lagi. Karena kadang-kadang ya beberapa hal yang kita temukan, misalnya kemarin yang Prof ada pakai nama Prof di depannya di Google Scholar. Salahkah itu? Bukan masalah salah sebenarnya, tapi karena ketidaktahuan bahwa itu berdampak pada webometrik. Kemudian UPN ditambahi prodinya, ditambahi fakultasnya. Itu kita nggak berbicara salah benar, tapi ketidaktahuan kami memahaminya. Karena sekarang kita care ke webometrik, ke depan asumsinya webometrik UPN harus lebih baik. Logikanya begitu gitu. Dan karena dosen itu pasti bertambah terus, ya nanti kemudian begitu mereka buat aku Google Scholar, ketika mereka buat Sinta, mereka pasti minta konfirmasi ke LPPM. Di situ kemudian kami mengedukasi mereka untuk bagaimana cara memperbaiki Google Scholar-nya. Sebelumnya kita udah fokus pada Google Scholar, tapi sekarang lebih dalam lagi. Supaya kedepannya untuk webometrik tidak menjadi hambatan. Demikian Pak Gusan, terima kasih masukannya, tapi kami sampaikan bahwa kita sudah punya data untuk itu. Insya Allah kita jaga supaya jangan sampai dikena penalti gitu istilah webometriknya. Demikian. Terima kasih. Mungkin satu kali pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu. Boleh saya Burukmo ya? Monggo Burukmo. Baru mau tak hidupkan kok Oke. Terima kasih Pak Prayudi. Ini tadi terkait dengan perbaikan data yang di Google Scholar. Nah, kebetulan kan seperti Pak Prayudi, saya juga ada di ResearchGate juga. Nah, aku saya di ResearchGate itu Radenora memang saya masukkan dan di banyak artikel itu nama Radenoranya saya singkat menjadi RR. Kenapa itu masuk? Karena di ijazah itu tertulis seperti itu sesuai dengan akte, sehingga untuk semua dokumen kecuali paspor itu saya
menggunakan RR itu tadi tetap ya Bu ya. itu tetap Raden Roro Muawati Brotojoyo. Nah di akun Google Scholar saya kan saya tulisi kemarin memang hanya Rumawati Brotojoyo. Karena saya melihat di ResearchGate itu nama lengkap, akhirnya yang di Google Scholar saya panjangkan menjadi seperti itu. Nah, tapi kemudian ada artikel juga yang ternyata setelah saya cermati itu juga barangkali itu memang keteledoran kami waktu menulis, apalagi kalau bukan saya yang nama pertama, itu nama saya kemudian singkatnya ada yang cuman R Brotojoyo, karena kan ada beberapa teman yang menganggap kalau Raden Roro itu singkatannya R besar, R kecil, kemudian akhirnya terambilnya hanya aja. Nah, terus itu ada yang seperti itu. Terus kemudian terkait dengan afiliasi yang selama ini kita, waktu itu kan kalau nggak salah kita memang kan disepakati bahwa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tanpa ada tanda petikan. Nah, ini sekarang kita rebranding lagi. Bagaimana nasib dengan publikasi yang sudah ada? Apakah atau bagaimana cara kita memperbaiki, ataukah yang kita perbaiki itu hanya yang ada di Google Scholar, karena kita bisa mengganti tadi termasuk afiliasi atau apa itu secara manual ya kalau nggak salah. Walaupun mungkin nanti ketika itu di searching artikel terbitnya itu namanya ya akan tetap seperti apa, misalnya saya tadi mungkin hanya akan ada triple R kemudian Brotojoyo begitu. Afiliasinya tetap Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta seperti yang dulu sudah pernah kita sepakati. Ada yang memang juga masih memasukkan prodi. Nah, kalau udah terlanjur gitu gimana nih? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rukmo ya. Nah ini Bu Rukmo nih kasusnya khas nih. Jadi nama Bu Rukmo itu kan sudah terbiasa. Ya, nah jadi Bu Rukmo kalau untuk penamaan nanti kalau memang demikian, Bu Rukmo bisa tambahkan di sini aja Bu. Nanti biasa ada fasilitas penambahan nama Bu. Jadi saya untuk search-nya itu jadi saya tambahkan Prayudi Ahmad atau Prayudi. Karena sebelumnya ketika saya sekolah, saya kan juga publish artikel, saya menggunakan Prayudi Ahmad. Kenapa demikian? Karena di sistem kampus saya pokoknya mintanya 2 nama. Sehingga saya kemudian menggunakan nama bapak saya gitu. Tetapi semakin kemari saya menggunakannya Prayudi atau Prayudi saja. Jadi yang bisa Ibu lakukan, klik add another name ini Bu, kemudian ditambahkan yang tadi tidak tercover dulu Bu, supaya bisa kedetek demikian. Nah, tinggal nama Ibu nih, Ibu ke depannya ingin RR-nya tetap atau tidak gitu. Nah, saya lupa nih, Bu Rukmo nih ada nih yang RR. Jadi kalau emang demikian, kalau emang RR-nya udah brand saya udah RR, ya monggo kalau emang itu demikian. Tapi jika tidak, nama real Ibu yang jamak di artikel apa itu aja yang digunakan Bu, supaya memudahkan nantinya dalam konteks webometriknya untuk melacak artikel Ibu. Karena Ibu kan juga ada nulis di Scopus misalnya. Karena Scopus itu berkenaan dengan impact Bu, indikator impact. Itu penting juga gitu, untuk tetap artikel itu masuk. Jadi harapannya supaya artikel-artikel yang ada itu tetap ditambahkan. Nah, tadi Bu berkenaan dengan nama UPN, jadi memang disepakati demikian dulu Bu namanya. Kenapa demikian? Ini jadi webometrik itu kan dia pemeringkatan PT berdasarkan aktivitas di apa online Bu, berdasarkan aktivitas online. Ya, jadi banyaknya yang mencari nama UPN Veteran Yogyakarta itu ya seperti ini. Ketika kemarin saya membuat tolong namanya UPN-nya diperpanjang, ternyata setelah kita cek nggak demikian adanya. Jadi kemudian diputuskan yang banyak itu adalah UPN Veteran Yogyakarta. Sehingga inilah yang kemudian afiliasi ini yang dimunculkan di sini. Demikian sih Bu Rukmo. Kalau yang di ResearchGate saran saya, ResearchGate itu munculkan abstraknya saja. Kalau ada papernya, jangan paper PDF-nya diupload ke ResearchGate. Jangan. Tapi abstraknya saja. Jika dia butuh, kita kasihlah linknya, link artikelnya yang juga link artikel di Google Scholar. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian orang itu download artikel Ibu dari ResearchGate, Ibu nggak dapat citasinya nanti. Atau paper itu full muncul di ResearchGate, nanti lalu linknya ke ResearchGate. Dia nambahkan di Mendeley dan Zotero dia link di ResearchGate-nya paper Ibu, bukan link yang dari artikel jurnalnya yang ada di Google Scholar. Rugi kita, citasinya rugi kita. Gitu sih Bu.
main-mainannya gitu. Demikian. Gitu. Oke. Jadi soalnya kan ResearchGate itu yang lebih ini juga ya, apa? Lebih banyak dibuka orang ya, Pak. Nggak masalah, Eh, nggak masalah. Ibu mau upload 100 artikel Ibu di ResearchGate boleh, tapi cukup judul dan abstrak saja. Nanti dikasih, saya tidak tahu bisa dikasih note atau tidak, tapi di bawah abstrak itu Ibu bisa kasih for further information or for full article, please follow link below misalnya. Ibu kasih deh link di Google Scholar or link artikel yang ada di Google Scholar. Dengan demikian, orang diarahkan mensitasi dari artikel Ibu yang terbit di jurnal yang bersangkutan, di mana link artikel itu ada muncul di Google Scholar Ibu. Gitu. Sehingga citasinya nanti kalau masuk adalah citasi yang di Google Scholar. Kan kadang-kadang ResearchGate ngasih tahu, you have one more citation on ResearchGate gitu. Itu nggak kehitung. Iya. Di Google Scholar kita nggak kehitung karena link Google Scholar link ResearchGate itu kadang-kadang berbeda dengan link Google Scholar. Maka caranya adalah kita memberi catatan itu untuk for details for apa ya full paper please follow link below gitu. Kita kasih link dari artikel jurnal tersebut di mana link itu muncul di Google Scholar kita sehingga connect Bu. Sudah cukup banyak orang bertanya di ResearchGate itu gimana caranya citasi di ResearchGate itu masuk ke Google Scholar. Ternyata nggak bisa. Tadi saya masukkan profil saya di Google Scholar katanya bisa. Ternyata nggak bisa juga connect. Jadi citasi kita sia-sia di ResearchGate itu gitu. Karena nggak connect ke Google Scholar. Jadi belum ada kecuali ResearchGate memungkinkan kita mengupload link artikel jurnal kita. Nah, itu baru tertambah di Google Scholar kita. Demikian Bu Rukmi. Tapi kalau misalnya artikel yang udah terlanjur terbit dengan afiliasi tulisannya universitas itu kan nggak bisa masalah. diperbaiki, Pak? Nggak masalah, Ibu. Udah karena Ya, udah terlanjur dianukan. nggak masalah, nggak masalah. Ya, demikian. Karena baru aja yang kemarin itu udah di-approve, ya kita nulisnya ya universitas sesuai dengan kesepakatan. Ya, memang itu tadilah. Ini kita menata Ini rebranding ke ke depan ya. depannya. Insya Allah nanti kenapa harus demikian? Nanti kita tata bersama. Memang kalau kalau kampus dulu waktu saya sekolah, memang dia versi singkatnya saja, misalnya RMIT University. Karena kalau panjang-panjang itu muncul di mana-mana, di kop suratnya, di brand dia, di buku wisuda, itu RMIT University. Mereka tidak pernah memanjangkan itu gitu. Jadi jarang banget mereka memanjangkan itu gitu. Jadi kita ini baru mulai menata lah. Kita sadar apa ya? Ya sadar untuk branding itu penting gitu. Nah, salah satu yang saya lakukan, saya sudah merubah nama akun IG LPPM menjadi LPPM_UPN Veteran Yogyakarta. Itu udah mulai saya rubah brandnya gitu. Demikian. Ya, makasih Pak Pra. Itu ada Sama-sama. yang main. Pak Prayudi, izin? Masih diizinkan Mbak Larina? Bu moderator Satu sih. aja, satu hanya permintaan kalau saya. 2023 Pak. Oh ya. Ya boleh Bu, satu lagi silakan. Iya. Kalau saya hanya Satu gini lagi, Pak Bu Prayudi, terima kasih monggo. ini informasinya. Makasih Mbak Larina. Berhubung Ya, kami Pak. di manajemen, itu kan ya dosennya tentu terbanyak. Ya. Sedangkan hari ini kita tuh hampir semuanya jaga ujian. Ya. Sehingga tidak memungkinkan untuk bisa full mendengarkan. Intinya mohon Pak Prayudi, kapan benar-benar kami bisa minta untuk bisa sharing lagi, khususnya syukur memberi ini. Intinya itu Pak Prayudi. Mohon, Ya. kan masih banyak yang. Ya, matur nuwun Pak Prayudi. Bu, nanti saya kirim videonya saja nggih. Tapi kalau masih bingung nanti baru bisa personal. Nanti saya kirim videonya. Siap. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian penyamaan persepsi indikator openness telah selesai. Tak lupa kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.